Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gara-gara postingan yang ini nih, akhirnya jagat maya ribut begitu ya. Netizen menyerang, ada juga yang membela. Nah, ini penting untuk kita bahas bersama para hadirin. Jadi jangan dulu berkomentar, coba browsing-browsing dulu, buka-buka kitab dulu, ngaji fikih dulu gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa bijak dalam melihat apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana jawaban fikhiyahnya begitu ya. Jadi dalam kasus di mana ada katanya minyak babi itu menjadi bahan campuran dari proses pembuatan tray ya, tempat untuk MBG begitu ya. Ini kemudian menimbulkan polemik di masyarakat. Apakah kemudian ini najis mughalladhah secara mutlak atau masih bisa dibersihkan begitu. Baik, kalau kita ingin bicara tentang hukumnya dan konsekuensinya, tentunya kita juga harus tahu bagaimana status minyak babi itu. Apakah minyak babi itu menjadi bahan campuran sehingga dia akan terus ada di sana di dalam tray itu ya? Apakah minyak babi itu menjadi bahan campuran sehingga tray itu akan bisa berbentuk sedemikian dengan salah satu fungsi dari minyak babi itu? Kalau iya, berarti itu najis, mungkin bisa dihukumi najis aini. Tapi kalau dalam produksi pembuatannya ternyata minyak babi itu hanya sebagai pelumas atau mungkin sekedar untuk membantu mengurai sehingga dia bukan menjadi bagian yang ada dalam badan si tray ini gitu ya. Maka itu bisa jadi hanya najis hukmi. Nah, sepertinya orang-orang yang tahu ini gitu ya, mungkin sudah uji lab. Setelah diuji lab kemudian ternyata bukan bagian di dalam prosesnya, artinya bukan tidak tercampur di dalam tray itu gitu, artinya hanya sebagai pelumas, polesan atau apa gitu ya. Maka ini hanya menjadi najis hukmi. Yang artinya kalau najisnya itu najis hukmi, maka bisa dibersihkan. Jadi benar sebenarnya ada pendapat yang mengatakan cukup dengan disiram itu betul gitu ya. Maka kita coba bahas dulu bagaimana teknik membersihkan najis hukmi itu. Kalau dalam pandangan ulama-ulama Malikiyah ya, madhab Maliki itu mengatakan bahwa kalau itu minyak babi ataupun segala hal maitawalladu min babi gitu, atau apa yang dihasilkan dari babi, maka cukup dibersihkan. Dan itu kalau najisnya hukmi, maka dibersihkan dengan cara disiram saja, sebagaimana najis najis mutawassithah ya pada umumnya, sudah dibersihkan saja. Kenapa demikian? Karena untuk najis babi, kata madhab Hanafi, itu tidak ada nas untuk tata caranya gitu ya, dan tidak bisa dikiaskan kepada anjing, kepada najisnya anjing begitu. Itu kata madhab Maliki. Sehingga cara membersihkannya seperti najis mutawassithah, disiram saja, begitu sudah hilang itu zat najisnya gitu ya, maka bisa langsung digunakan berkali-kali. Jadi sudah nggak najis lagi ya, itu sudah tidak najis lagi. Berbeda dengan pandangan Hanabilah, madhab Hambali dan juga madhab Syafi'i. Kalau itu najis hukmi yang ada pada tray itu gitu ya, atau pada nampan MBG itu, karena tadi kan dianggap hanya sebagai polesan atau sebagai pelumas begitu barangkali ya dalam prosesnya itu, dan tidak ada dalam proses pembuatannya, maka itu najis hukmi. Yang oleh madhab Syafi'i dan madhab Hambali
itu cukup disiram 7 kali, dan salah satu dari penyiraman air bersih 7 kali, air suci mutlak 7 kali itu harus disertai atau disela gitu ya dengan menggunakan tanah atau debu, begitu ya. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Jadi ketika najisnya adalah najis hukmi, ya kita sebenarnya harus bersikap bahwa untuk menghadapi yang seperti ini ya tidak perlu gegabah, tidak perlu kemudian bereaksi wah haram secara mutlak nggak boleh digunakan, enggak. Ya, dia bisa digunakan asal dengan syarat dicuci dulu, entah dengan metodenya Maliki atau dengan metodenya Jumhur. Ya, kalau saya lebih cenderung kepada pendapatnya Jumhur, cukup dicuci 7 kali, salah satu di antara yang 7 itu menggunakan tanah, begitu ya. Nah, itu kalau menurut beberapa pandangan ulama madhab. Sehingga ya kalau kita lihat ternyata beberapa orang, beberapa kelompok, beberapa elemen ormas dan ulama begitu ya, memandang karena hukum dalam hal ini najisnya bukan najis aini, jadi tidak perlu kemudian ditolak secara total gitu ya, enggak, tetap diterima, kemudian disyaratkan dengan dibasuh dulu. Kalau mau pakai Maliki itu bisa dengan air saja, tapi kalau Jumhur bilangnya apa? Dicuci 7 kali dengan salah satunya menggunakan media tanah. Nah, itu kalau kita mengaji fikihnya ya. Jadi bedakan antara najis aini dengan najis hukmi. Kalau najis aini ya sudah jangan dipakai terus gitu ya. Karena memang bisa diidentifikasi itu warna, bau, rasanya memang sumbernya ada di situ. Tapi kalau najis hukmi dia berarti pihak ketiga yang itu cuma nempel doang gitu ya. Jadi bisa dihilangkan, dibersihkan begitu barangkali. Jadi jawaban itu benar kalau bahwa tray atau nampan MBG itu bisa digunakan gitu ya ke depannya dengan syaratnya dicuci dulu gitu. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.